Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hani Nuraini. Di sini saya merupakan salah satu mahasiswi dari Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. Saya dengan prodi yaitu PGMI, Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah. Di sini saya akan mencoba mempraktekkan mengajar mengenai mata pelajaran bahasa Indonesia untuk anak SD atau MI. Baiklah, sebelum itu saya ingin memperingatkan kepada kita semua untuk selalu menjaga kesehatan. Dengan adanya wabah ini, kita selalu menjaga kesehatan, kita memakai masker, kita selalu mencuci tangan, memakai hand sanitizer, menghindari kerumunan, dan penyebab-penyebab lainnya. Tidak lupa juga untuk kita selalu berdoa kepada Yang Maha Kuasa untuk selalu diberikan kesehatan dan dijauhkan dari wabah-wabah ini. Di sini saya akan mencoba mengajarkan mengenai garam, cara pembuatannya, waktu, dan juga bagaimana proses pembuatan dari garam tersebut. Langsung saja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Rafael. Saya ini kelas 3 SD. SD-nya di SD 122 Palembang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Apa? Baik. Di sini kita akan memulai pelajaran ya. Alangkah baiknya sebelum kita memulai, kita membaca doa terlebih dahulu. Cukup dalam hati baca doanya. Ayo berdoa, mulai. Amin. Semoga dengan kita berdoa terlebih dahulu, pelajaran kita kali ini, apa yang akan kita bahas, dipermudah dan diperlancar oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di sini kita akan belajar mengenai materi dari bahasa Indonesia, yaitu buku dari tema 3 dan subtema 4, yaitu keajaiban perubahan wujud di sekitarku. Nah, di sini materi yang akan kita bahas yaitu mengenai dari garam. Nah, setiap hari terjadi perubahan alam di sekitar kita. Perubahan wujud adalah contohnya seperti hujan. Hujan terjadi karena perubahan wujud. Makanan menjadi nikmat karena adanya garam yang diperoleh dari perubahan wujud tersebut. Nah, perhatikan kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa melalui perubahan wujud di sekitar kita. Nah, ayo kita amati apa saja perubahan wujud di sekitar kita. Nah, di sini kita akan membaca mengenai dari pembuatan garam. Dibaca ya, dengerin Ibu. Garam membuat masakan menjadi lezat. Nah, makanan yang tidak diberi garam itu terasa hambar. Sebutkan perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Ayo kita baca dari cerita yang ada yang telah Ibu berikan ini. Di sini yaitu judulnya Bertani Garam. Nah, garam dihasilkan dari air laut. Tahu kan Rafa air laut? Tahu. Rafa udah pernah ke laut kan? Ke pantai contohnya. Terus Rafa udah mengerti belum? Apa udah tahu bentuk dari garam? Belum. Nah, Ibu contohkan ya. Bentuk dari garam itu seperti ini. Nih. Dia ada garam yang sudah beriodium dan ada yang belum. Nah, ini contoh garam yang sudah beriodium dan ini garam yang telah diproduksi oleh salah satu PT atau pemproduksi. Rasa garam sendiri ialah Asin. benar sekali. Rasa garam memang asin. Nah, garam kan dihasilkan dari air laut. Nah, dia di pinggir pantai. Petani garam itu membuat garam dengan membuat sebuah ladang garam. Nah, ladang garam ini berbentuk seperti tambak-tambak untuk menampung air. Nah, dia itu kalau di sini kan kayak seperti kolam-kolam ikan yang kecil gitu loh. Kolam-kolam ikan yang kecil. Nah, ladang garam itu terbentang luas di pantai yang tidak memiliki banyak sungai.
Contohnya seperti di pantai utara, Pulau Jawa ya, terus di Madura, di Sumatera, di Sulawesi, dan pantai-pantai di daerah Nusa Tenggara. Nah, bagaimana proses menghasilkan garam? Prosesnya. Nah, yang pertama, petani itu ia harus menyiapkan petak-petak dari tambak. Nah, yang seperti Ibu sebutkan tadi ya, petak-petak dari tambak yaitu ya seperti kolam ikan yang kecil yang sedikit dangkal. Terus tanah di dalam petak tampak terlebih dulu harus dipadatkan agar mempermudah dari proses penguapan dari garam. Nah, setelah tambak garam itu dibuat, lalu kita isi dengan air laut. Nah, dengan kedalaman tertentu. Nah, air laut yang terkena sinar matahari, ia akan menguap. Rafa udah pernah melihat kan contohnya misalnya air yang kita taruh di dalam gelas lalu kita taruh di luar dengan keadaan cuaca itu sangat panas, pasti air itu akan mengurang dan lama-lama hilang. Nah, lalu dia akan menguap dan meningkatkan dari kristal-kristal garam tersebut. Nah, untuk mendapatkan lapisan garam yang tebal, setiap hari harus ditambah air laut tersebut. Kenapa air laut? Kenapa tidak air garam? Karena air laut itu dia memiliki rasa yang asin atau zat dari garam tersebut, sedangkan air tawar ia tidak memiliki dari zat pembuatan garam tersebut. Contohnya kalau air tawar kan rasanya tawar, nggak ada rasa asinnya sama sekali. Nah, hal ini untuk menggantikan air laut yang menguap sebelum itu. Nah, setelah sekitar 210 hari atau setelah musim kemarau berakhir, lapisan garam di dasar tambak pun harus segera dipanen. Memanennya jangan menunggu musim hujan tiba. Mengapa? Baca di situ. Sebab kualitas garam akan menurun atau tidak bagus. Garam-garam setelah dipanen lalu dijual ke pabrik untuk ditambahkan zat iodium dan dikirim ke daerah-daerah. Nah, dari penjelasan Ibu ini, di sini Ibu memberikan soal kepada Rafa untuk dikerjakan ya. Nih, ini soalnya. Itu soalnya akan dikerjakan. Bahan dasar pembuatan garam adalah Air laut. benar, air laut. Di sana ada contohnya ada pasir, air laut, air biasa. Kan nggak mungkin pasir, nggak mungkin juga air biasa seperti yang dicontohkan tadi. Nah, contoh daerah penghasil garam di Indonesia adalah Pulau Kalimantan. Kurang tepat, yaitu Pulau Sulawesi. Kita tadi tidak menyebutkan Pulau Kalimantan di dalam pembahasan kita. Lalu dari proses pembuatan wujud yang terjadi pada pembuatan garam adalah Menguap. benar, menguap. Di situ ada contoh pertanyaan. Coba berikan pertanyaan yang benar. Jika Ibu memberikan pernyataan seperti ini, air menguap karena terkena sinar matahari. Benar tidak? Iya. Lalu kalau Ibu bilang lagi, agar garam yang dihasilkan bersih, air laut harus ditambahkan setiap hari. Iya, benar. Lalu yang ketiga, kalau Ibu bilang lagi, agar kualitasnya bagus, garam harus dipanen saat musim penghujan. Tidak. Dari 3 contoh ini tadi, hanya salah satu yang benar. Yang mana yang benar? A. Apa jawabannya A? Air menguap karena terkena sinar matahari. Benar sekali. Air menguap karena terkena sinar dari matahari. Nah, dari hal tersebut, waktu yang diperlukan untuk memanen garam ialah 210 hari. benar sekali, 210 hari. Nah, di sini itu juga mempunyai salah satu tugas. Di sini Rafa bisa menggambarkan dari bentuk perubahan wujud yang terjadi pada pembuatan garam. Apa Rafa bisa membuatnya? Bisa.
contohkan. Baiklah, di sini coba Rafa buat gambar mengenai dari perubahan wujud yang terjadi pada garam. Tapi sebelum itu, Ibu mau bertanya kepada Rafa. Apa yang Rafa dapatkan dari pelajaran air garam ini, dari pembuatan garam? Karena kalau tidak ada garam, makanan bisa hambar. Benar. Terus? Dari hal tersebut, coba gini aja deh. Coba Rafa ceritakan bagaimana sih cara pembuatan garam? Proses dari air laut. Benar, dari air laut. Lalu? Air lautnya menguap. Air laut menguap. Apa ia menguap begitu saja? Apakah kita tidak membuat sesuatu tempat untuk menampung air tersebut? Iya. Seperti apa bentuknya? Di kolam. Berbentuk apa? Kolam petak. Berbentuk petak, benar. Lalu kita tambahkan air. Terus setelah itu Terkena sinar matahari. iya, terkena sinar matahari. Lalu ditunggu 210 hari dan dipanen. benar. Tapi kurang tepat. Apa dalam pembuatan itu kita hanya sekali untuk menambahkan air atau perlu berulang-ulang kali? Berulang-ulang. Benar, berulang-ulang. Terus bisa tolong sebutkan apa pulau-pulau apa saja sih yang menghasilkan atau membuat dari garam? Kalimantan. Kalimantan. Kurang tepat. Sumatera. Benar, Sumatera. Madura. Madura, benar juga Madura. Sulawesi. Sulawesi. Lalu Dan pantai di daerah lainnya. daerah lainnya, maksudnya di Nusa Tenggara. Oke. Dalam proses tersebut garam dihasilkan. Nah, garam dihasilkan tidak hanya berupa seperti yang Ibu contohkan tadi ya, seperti ini. Ini contoh dari garam halus. Ada garam yang berbentuk seperti lebih kristal dan dia lebih kasar. Dari rasa garam yang halus dan juga rasa garam yang kasar, itu rasa asin yang terdapat lebih terasa asinnya pada garam yang halus. Nah, dari sini, dari penjelasan ini, setelah Rafa mengerti bagaimana pembuatannya, sekarang giliran Rafa untuk menggambarkan bentuk dari cerita tersebut. Pertama, sini, silakan Rafa gambar di sini. Baiklah, yuk mulai. Yang pertama yaitu pantai. Lalu, itu apa itu? Buat pantai ya? Gunung. Terus buat pantai itu air lautnya ya? Seperti itu. Dari pantai, kita mau ngapain ceritanya? untuk mengambil air. Untuk mengambil air. Lalu, untuk gambar kedua, apa itu? Petak untuk menampung air. Petak-petak untuk menampung air. Jadi setelah pengambilan air, airnya ditaruh di dalam kotak-kotak itu tadi. Tulis di sini deskripsinya. Apa itu kotak apa? Lalu yang ketiga, proses apa? Penguapan Air. Penguapan air. Gimana bentuk gambarnya? Itu kotak-kotak tadi ya.
Bagus ya gambarannya. Oh, jadi setelah air tadi kita tampung ke dalam kotak, lalu air tersebut akan menguap gitu. Benar. Lalu lanjut lagi. Itu apa itu? Karung. Karung. Oh, karung untuk diisiin sama garam. Oh, ini memanen. Kalau memanen bagus nggak sih bila manennya di musim penghujan? Nggak bagus. Nggak bagus, benar banget. Soalnya ia akan bercampur dengan air tawar, jadi rasa asinnya bakal berkurang. Wow, Masya Allah, bagus ya gambarannya. Oh, itu apa itu? Awan. Oh, awan. Oke, dari pelajaran ini kita udah mengetahui bagaimana pembuatan dari garam. Baiklah, kali ini kita telah menyelesaikan pembelajaran kita. Banyak manfaat, lalu banyak juga materi-materi yang di situ terdapat banyak pembelajaran mengenai materi dari penguapan, mengenai dari cerita yang Rafa sampaikan kepada ibu mengenai pembuatan dari garam, lalu mengenai gambaran, menceritakan lagi melalui gambaran, lalu menjawab soal-soal yang telah ibu berikan. Kita telah banyak mendapat pengetahuan dari sini. Mungkin pembelajaran kita berhenti sampai di sini. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, pembelajaran kami telah selesai, yaitu mengenai materi